Ya, halo selamat siang kepada para Squad Troopers. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa. Dan kembali lagi bersama saya Bernardus Wijaya dari Sukor Sekuritas, di mana malam hari ini kita ada event spesial dari Sukor Sekuritas di tiap hari Selasa dan Jumat pada pukul jam 7 atau 8 malam, yaitu event T-Talks atau Trader Talks, di mana kita akan mengupas strategi trading maupun investasi para trader, dan kemudian bagaimana pandangan terkait mengenai market saat ini, dan apa sektor dan saham yang menarik untuk kita simak pada malam hari ini akan kita bahas di TikTok spesial pada malam hari ini, di mana kita akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yaitu seorang investor generasi Z yang tentu saja banyak menginspirasi anak-anak muda melalui konten-kontennya, yaitu Kefas Alexander, yang tentu saja ini akan menjadi inspirasi buat teman-teman yang masih muda untuk terus melakukan investasi secara rutin di pasar saham, karena dalam jangka panjang kita akan tentu saja mendapatkan return yang cukup signifikan, seperti halnya Warren Buffett dan juga Charlie Munger, di mana Warren Buffett jauh lebih kaya daripada Charlie Munger karena Warren Buffett telah berinvestasi sejak awal atau 14 tahun lebih awal daripada Charlie Munger. Nah, inilah yang akan di-sharingkan atau dipaparkan oleh Kefas Alexander di malam hari ini kaitannya mengenai stock investment strategy. Dan buat rekan-rekan yang belum membuka rekening Sukor Sekuritas, jangan lupa untuk segera buka rekening Sukor Sekuritas di link bawah ini. Yang mana di link ini nanti tentu saja akan ada kaitannya mengenai pembukaan rekening Sukor, dan teman-teman bisa bergabung dengan komunitas Sukor Cuan Troopers, yaitu komunitas yang seru banget, dimana tiap hari ada kaitannya mengenai market update, stock pick, grup yang saling ngobrol yang bisa membuat teman-teman makin semangat untuk berinvestasi di pasar saham. Dan gak berlama-lama lagi, saya akan panggilkan bintang tamu pada malam hari ini, yaitu Kefas. Ya, halo malam Kefas. Ya, tunggu beliau untuk join. Ya, halo Kefas Halo Evander. Ko Sorry, bukan Bernard. Kefas Alexander, tapi Kefas Evander. Yes Ko, halo Misspelling Ko. nih. Sorry, halo apa kabar Kefas? Sehat-sehat Ko. Ko Bernard gimana Ko di sana Ko? Oh, sehat selalu. Yes. Gimana nih Kefas nih? Udah berapa lama nih di pasar saham? Mungkin bisa dikenalin dulu diri Kefas kepada teman-teman contoh di tempat ini. Oke, halo semuanya yang belum kenal, kenalin gua Kevas, gua memulai investasi saham itu pas umur umur berapa ya? Tahun 2014, umur 20 gitu ya. Jadi Oke. itu waktu itu masih kuliah dan ya sampai sekarang 7 tahun di pasar modal, banyak sekali manfaatnya, terutama dari segi finansial memang sangat berasa sekali ya benefitnya kita investasi saham sejak dini. Meskipun nyesal juga sih kenapa baru umur 20 ya, tadi Kobera bilang Warren Buffett aja umur 11 atau 14 ya gitu, lupa gitu. Dari belasan tahun aja 12 udah mulai. waktu itu. 12 ya bahkan ya. Ya. 12 aja dari saham gitu. Jadi kayak cukup menyesal kenapa baru baru umur 20, but ya it's okay. At least kita udah mulai lah. Ya nggak kok? Yes, daripada kita mulai telat, entar-entar aja atau entar sok, Yap. entar besok, mending kita mulai Mm-mm. sekarang juga, di mana teman-teman bisa buka Betul. rekening untuk eform.sukosekitas.com. Dan tentu saja Kevas ini juga nggak telat banget nih, karena banyak yang mulai ini umur 25 tahun. Dan saya Iya. mulai juga di umur 22 tahun, itu pun saya baru mengenal reksadana. Jadi Kevas ini Mhm. beruntung banget, udah mengenal instrumen pasar saham di usia 20 tahun. Nah, Yes. dari pengalaman jatuh bangun Mm-mm. investasi Kevas dari usia 24, sorry, Mm-mm. dari usia 20 tahun Mm-mm. hingga saat ini 7 tahun, di tahun 2014 lalu, udah apa jatuh bangun yang Kevas alami selama menjadi investor? Banyak ya, jatuh bangun sih banyak ya. Apalagi awal-awal itu mungkin 2-3 tahun pertama tuh pengalaman di gebuk market ya sering lah gitu kan. Mulainya dari awalnya kan sebenarnya pinginnya trading, jadi trader, belajar technical analysis dan segala macam. Sebenarnya 2015 kenapa saya suka saham karena 2015 itu ini kok bullish banget lah ISG ya kan. Ya, Eh, habis mini habis mini krisis, turun crisis. 20-30%, akhirnya bullish ya. Iya, terus waktu itu kan juga mungkin baru tahu juga tuh ada efek-efekan terhadap presiden gitu kan, ada Jokowi efek. Baru calonin aja IHSG udah terbang-terbang terus. Jadi pick saham apa aja itu rasanya untung pada waktu itu gitu. Nah, jadi baru mulai belajar pas 2015, marketnya agak turun lagi. Wah, kok susah juga ya ternyata nggak segampang itulah cari duit di market. Akhirnya sempat ganti haluan tuh kok, sempat ke forex dulu lah segala macem. Cuma waktu belajar yang instrumen-instrumen lain, belajar juga fundamental lah, karena ngeliatin toko-toko orang sukses kebanyakan kok investasinya long term ya gitu.
Akhirnya milih saham berdasarkan fundamentalnya, dibiarin, didiemin, kok resultnya lebih bagus dibandingin kalau waktu itu aku belajar instrumen lain kayak forex, trading terus malah malah nggak profit gitu. Ya mungkin mungkin akunya sendiri yang kurang belajar kali ya waktu itu tradingnya ya. Cuma dari situ Ya. ngerasain, wah investasi yang agak long term itu kok lebih nyaman buat saya gitu. Oke, jadi secara jatuh bangun yang dialami oleh Kevas di tahun 2014 sampai 2021 ini adalah perjalanan di mana ketika awal mula bullish banget market waktu pemilu, tapi Mm-mm, karena ada tapering di mm-mm. tahun 2015 mengalami penurunan dan di situ Kevas belajar banyak nih, banyak rugi, akhirnya sempat berpaling ke dua Ya, saham yaitu forex, tapi akhirnya menemukan metode yang pas untuk diri Kevas sendiri yaitu sebagai investor atau mm-mm, metode investasi. Nah, kalau menurut mm-mm, Kevas nih, kalau mm-mm, Kevas, kenapa lebih cocok untuk menjadi seorang investor daripada seorang mm-mm. trader? Karena kita kebanyakan bintang tamunya sebelumnya trader-trader semua, tapi Iya, Kevas iya. ini unik nih. Kenapa Aku Kevas liatin, lebih cocok menjadi seorang investor daripada trader? Silahkan. well, menurutku semua disesuaikan dengan profil resiko dan aktivitas ya. Jadi dulu kan Betul. saya kuliah, masih kuliah, mahasiswa akhir. Waktu itu kebetulan memang kuliahnya tuh kuliah bisnis. Nah, jadi memang punya idealisme, aku pengen bangun bisnis gitu. Jadi dalam fase-fase membangun bisnis kan butuh effort ya, takes time dan segala macam. Jadi ngelihat waktu untuk ngeliatin market itu nggak sesering itu. Makanya dulu belajar forex pun semuanya dari aplikasi HP aja gitu, nggak sempat bukain yang lewat komputer dan segala macam. Akhir itu tapi jatuh bangun juga bisnis segala macam, terus sempat bekerja sebagai karyawan korporat gitu. Sebagai karyawan korporat pun juga ngerasa kayak, wah ini kalau saya mau dedikasi di karir itu butuh effort juga. Pagi harus meeting dan segala macam kerjaan, jadi udah nggak sempet tuh lagi ngeliatin yang namanya market saham gitu. Cuma ada punya waktu ya kalau udah habis kerja, kemudian weekend, itu ya sukalah nganalisa-nganalisa secara fundamental. Nah, jadi lebih disesuaikan sih ke profil resiko, ke profil kerjaan juga pada waktu itu. Yes, setuju banget ya. Kevas ini jadi Mm-mm, pengalaman yang bagus buat teman-teman para cuan troopers. Jadi mungkin saat ini kita mendapatkan fleksibilitas di mana dikarenakan mm-mm. pandemi COVID-19 banyak from home, Iya, itu enak banget. kemudian mungkin bisa disambis trading. Jadi banyak teman-teman yang jadi trader di kala pandemi Mm-mm. COVID-19 terjadi. Tetapi jika nanti teman-teman udah mulai bekerja dan ternyata pekerjaan tidak membuat teman-teman mampu untuk istilahnya mengamati market secara lebih detail dari sisi stock price movement-nya, teknik analisis, dan lain sebagainya. Tentu saja teman-teman menjadi investor bukanlah menjadi pilihan yang buruk. Karena tentu saja Mm-mm. banyak investor sukses di belahan dunia manapun, seperti Warren Buffett, dan di Indonesia ada Bapak investor Indonesia yaitu Pak Lo Keng Hong yang tentu saja menjadi banyak inspirasi juga dari anak muda. Nah, Yap. kalau dari Keva sendiri ini kan kita penasaran, investor ini banyak tipenya. Ada yang Mm-mm. pakai value investing, growth Mm-mm. investing, maupun income investing. Kalau Mm. Keva sendiri, bagaimana style investasi dari Kevas? Silahkan. Oke. Aku nggak ngotak-ngotakin mana value, mana growth gitu. Kalau Oke. aku bilangnya fundamentalis, gitu aja. Oke. Generalis. Jadi, I do invest in value stock gitu ya. Kalau memang ada peluang di value gitu. Dan I do invest in growth stock kalau memang ada peluangnya di growth gitu. Jadi dua-duanya aku sentuh sebenarnya. Ya karena kalau memang disodorkan dengan suatu perusahaan yang wah ini cash rich company, perusahaannya asetnya ada hidden asetnya segala macam, dikasih under value banget. Masa ditolak gara-gara bilangnya enggak, gua growth stock kok gitu. Gua growth investor gitu. Gua nggak sentuh saham-saham gini. Kayaknya sayang aja gitu. Nah, kebetulan kan aku suka banget sama namanya Peter Lynch gitu. Jadi salah satu buku yang aku pelajari makan Peter Lynch. Peter Lynch sendiri kan mungkin dikenalnya sebagai sosok ini ya, growth investor gitu. Yes. Tapi sebenarnya nggak juga gitu. I think Peter Lynch is a value investor tuh. Kenapa? Karena di dalam bukunya dia juga tulis strateginya dia juga milih saham-saham yang asset play. Ya, asset play itu kan artinya dia cari yang benar-benar under value dibandingin dengan asetnya. Nah, jadi dari situ ya aku nggak ngotak-ngotakin, oh value, growth, nah, dua-duanya aku ambil kalau emang ada opportunity-nya. Gitu kok. Oke, jadi Yang penting istilahnya dua-duanya fundamentalnya diambil ya. kuat. Gitu. Oke, jadi istilahnya Kevas ini seperti Peter Lynch ya, tidak hanya growth tetapi juga value tergantung
saat itu yang lagi main apa ya gitu istilahnya Betul, ya. betul, betul, Yang betul, lagi betul. tren di mana. Oke. Hmm. Nah, kita pengen tahu nih, kalau untuk saham-saham value Mm-mm. yang Kevas pilih, itu harus Hmm. memenuhi kriteria apa? Ini menarik nih, supaya teman-teman di sini juga paham bagaimana melihat kriteria suatu saham yang dipilih oleh Kevas juga. Oke, untuk saham yang value dulu ya. Yang value dulu. Oke, kalau value pertama harus tahu hidden assetnya itu apa. Hidden assetnya itu apa. Jadi misalnya mungkin cerita kasus waktu itu tahun 2020 saya pegang Harum gitu ya. Harum itu punya cash rich company yang kuat banget. Dia hutang sangat rendah dan segala macam dan market cap-nya dia itu hampir mirip dengan cash-nya dia gitu. Jadi padahal itu perusahaan kan masih growing kok, ya kan? Ya. Jadi pasti akan bisa generate cash lagi. Nah jadi dari harga market cap yang hampir mirip dengan jumlah cash yang dipegang itu salah satu value, kayak gitu. Jadi harus tahu dulu nih hidden assetnya itu apa, gitu. Oke. Baru lihat juga valuasinya murah nggak gitu. Atau mungkin bisa juga berangkat dari valuasi sih. Kadang kalau value mungkin kita pakai screener segala macam, cari yang PE di bawah 5 kali, EV itu EBIT di bawah 5 kali. Tapi nggak semerta-merta, oh kalau di bawah PE langsung di PE di bawah 5 langsung dibeli. Ya kita kan harus gali dulu nih perusahaannya apa dan segala macam. Kalau memang ada prospek pertumbuhannya bagus juga, itu peluang menurutku di value. Oke, jadi yang pertama kita lihat dulu ya hidden assetnya seperti apa sih. Sebagai Yes. contoh Harum waktu itu ada cash-nya, di mana cash-nya Mm-mm. dengan market cap itu hampir sama. Tentu Mm-mm. saja cash ini bisa dipakai untuk generate hal yang lain. Dan ternyata Betul. tebakan dari Kevasi benar. Mm-mm. Dipakai untuk akuisisi perusahaan nikel. Yang mana Mm-mm. dia bertransformasi tidak hanya menjadi perusahaan batu bara, tetapi juga memiliki nikel. That's the really good story dari Kevas ya. Dan tentu saja ini cash menjadi salah satu indikator yang menarik juga untuk kita perhatikan. Selain Mm-mm. tentunya sebagai value investor, kita perlu perhatikan PE, EV/EBITDA. Seperti Mm-mm. yang Kevas sampaikan, Kevas juga memperhatikan mereka kalau bisa di bawah 5 kali ya, itu akan masuk Mm-mm. screeningnya dari Bro Kevas. Kalau Yap. untuk price to book value, Bro Kevas juga memperhatikan atau enggak nih? Oh iya iya, jadi ya PE dan PB kita combine lah. Tapi ada apa namanya? Ya dua-duanya bisa kita combine sih. Kalau PB mungkin di bawah 0,7. Oke, PP di bawah 0,7. Menarik, menarik, menarik. Kita dapat Hmm. ilmu nih. Jadi teman-teman jangan lupa nanti lihat lagi IGTV-nya di Sukor Sekuritas, di replay lagi untuk screening saham-saham yang value. Dan sekarang yang kedua nih, how to istilahnya screen saham-saham yang kaitannya mengenai growth nih. Aku juga Oke. penasaran nih. Kalau growth ya selalu dari ini sih, selalu dari historical CAGR-nya dulu sih pertama. Uh, Are they consistently making profit pertama, ya kan? Terus dari segi revenue juga minimal 5 tahun kalau bisa sih double digit ya di atas 10%. Nah, kalau memang sudah consistently 5 tahun double digit secara CAGR, baru kita finding the next story. 5 tahun ke depan lagi bakal ada apa ya? Gitu. Karena kalau aku lebih milih sukanya gini kok. Historicalnya bagus, terus ketambahan prospek yang bagus gitu. Nah kadang kalau dibilang wah prospeknya sekarang ini bagus bagus bagus, tapi historicalnya nggak menunjukkan hal itu, aku jadi agak nggak terlalu milih saham-saham yang begitu. Gitu. Jadi harus ada historisnya dulu bagus supaya agak lebih tenang juga, baru cari prospeknya apa. Kalau dari itu yang pertama jelas tadi revenue growth, net profit growth, sama mungkin return on equity ya. Jadi return on equity juga harus growing. Mungkin orang bilang oh harus di atas 10% gitu. Tapi kalau aku lihatnya harus growing dari tahun ke tahun sebelumnya gitu. Oke, jadi yang pertama kita perhatikan dari komponen annual growth untuk revenue top line-nya, kemudian net profit bottom line, dan juga dari return on equity-nya. Kita pastikan dia terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Dan selain itu kita juga proyeksikan apakah bisnisnya ke depannya ini akan bertumbuh lagi atau tidak, ada potensi terdisrupsi atau tidak. Kalau masih potensi bertumbuh, ini akan menjadi pilihan yang menarik. Nah ini Ya. contohnya itu mungkin MTDL ya. MTDL kita lihat Oh dari ya, itu benar tahun bagus. ke tahun itu dia juga growth-nya cukup menarik sekali, kaitannya mengenai bottom line, dan historinya juga udah bagus Historisnya sejak bagus banget. dan ternyata karena pandemi COVID-19 ini terjadi, banyak perusahaan-perusahaan melakukan digitalisasi, kemudian server capacity segala macam ditingkatin karena orang-orang pada work from home, VPN dan lain sebagainya. Akhirnya performa di tahun 2021 ini juga terus menggila. Ini sebagai salah satu contoh growth stock-nya nih.
Wah, mantap banget nih, Bro. Nah, kalau untuk dari growth investingnya sendiri, Bro melihat top down analysis juga nggak, Bro? Untuk melihat sektor Oh, apa yang berpotensi bertumbuh ke depannya dan mana yang mungkin terdiskusi. yes, aku lihat sih, karena bahkan aku secara screeningnya pertama sebenarnya uh, nge-screeningnya memang berdasarkan sektor dulu, gitu. Jadi base yang pengklasifikasian sektornya IDX, di situ aku udah bikin list sendiri gitu ya. Jadi setiap sektor-sektor tuh aku liatin ada saham apa aja. Nah dari situ ya tentu aja aku akan melihat sektor mana yang di dalam sektornya itu perusahaannya tuh banyak yang profitable, ya kan? Karena kalau di dalam sektor itu ternyata isinya rugi semua, itu kan biar kita tahu tuh itu sebenarnya industrinya susah gitu, ya kan? Yes. Misal kayak industri tourism dulu sebelum pengklasifikasian lama. Before pandemic aja, sektor tourism tuh banyak banget perusahaannya di dalamnya tuh berdarah-darah gitu. Jadi dari situ kan kita bisa tahu, oh ini prospeknya nggak terlalu bagus gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat, oh sektor batu bara gitu, before harga saham batu bara ini lagi naik terus, ya kan? Di dalam sektor tersebut banyak banget perusahaan yang memang tebel-tebel cuannya. Nah dari situ aku ngerasa, oh batu bara ini berarti sektor yang bagus, kayak gitu. Jadi Oke. screeningnya memang dari sektor. Dari makroekonomi mempengaruhi sektor apa yang diuntungkan ya. Sebagai contoh, saat ini harga batu bara meningkat cukup signifikan, tentu saja ini akan mampu mendongkrak top line maupun bottom line dari perusahaan-perusahaan batu bara. Kita pilih nih yang dari saham-saham batu bara tersebut yang menarik apa, baru kita bandingkan mungkin dari rasio-rasio keuangannya ya, Bro. Betul, betul. Kevas. Iya, selalu lihat dari rasio keuangannya sih juga. Nah, rasio yang dibandingkan apa nih? Misalnya lagi perusahaannya bertumbuh nih, top down-nya bagus. Mm-mm. Kira-kira rasio yang dibandingkan apa? Seperti yang tadi yang value juga Yes, atau yang growth? yes, sama kayak yang growth tadi. Jadi selalu dari return on equity, kemudian historical top line growth sama bottom line growth, revenue dan net profit growth. Itu yang paling penting. Kemudian uh, ya beberapa rasio lainnya kayak asset turnover, profit margin, itu juga diperhatiin sih. Oke. Wah, ternyata seru banget ya teman-teman Cuan Plus. Kita nggak cuma ngomongin trading, tapi kali ini kita dapat banyak insight nih ngomongin bagaimana strategi investasi baik secara value maupun growth. Dan nanti buat Mm. teman-teman yang pengen Q&A, yang ingin bertanya, jangan lupa masukin di kolom Q&A dan kita akan lanjutkan pertanyaan lagi nih ke Bro Kevas. Kira-kira sektor apa sih yang menarik untuk kita Oke. simak di kuartal 4 2021? Tentu saja akan kita pertajam di 15 menit kedua ini. Oke, Bro Kevas, kira-kira Mm-mm. apa nih sektor yang menarik untuk kita simak di kuartal 4 2021 ini menjelang tapering dan setelah kita melewati bottom-bottomnya IISG yang biasa di bulan September atau Oktober awal. Silahkan, Bro Kevas. Jadi mungkin udah kesebut ya, aku masih percaya saham batubara masih lagging dibandingkan dengan harga batubaranya sendiri. Jadi I still have positive view di saham-saham batubara, kayak gitu. Jadi batubara masih salah satu jagoan lah. Kemudian yang kedua mungkin sangat klasik tapi nggak akan ada matinya, itulah banking. Ya banking itu juga my favorite sector all the time sih sebenarnya kayak gitu. Dan sisanya karena banyak sektor-sektor yang berbasis industri ya, jadi ya tinggal dipilih aja saham-sahamnya apa yang lagi bagus. Karena kadang sektornya bagus, tapi kalau sektornya lagi nggak bagus gitu ya, tapi kinerja emitennya bagus, kita bisa pilih juga. Kalau aku gitu. Oke, jadi yang pertama tadi call, ini juga sama nih Call. pilihannya. Cuma nanti aku pengen Oke. cross check nih sama nggak pilihan sahamnya nih. Oke. Kemudian yang kedua banking, ini aku juga suka nih. Aku untuk 3-6 bulan ke depan, aku juga udah bilang terus di saham pagi Clubhouse. Selain call, ada banking. Dan yang ketiga tadi industri ya. Mungkin nggak ada spesifik sih. Kalau yang ketiga aku belum nemu yang Yang ketiga, spesifik kalau secara sektor. yes, yang ketiga kalau industri kita happy sama otomotif sih dari Soko Sekuritas. Ya, otomotif juga cukup menarik Salah sih. satunya Asa Yes, Internasional. yes. Oke, nah kita akan bahas per saham nih. Yang call nih, setelah Bro Mm. melakukan screening nih, call kan meningkat cukup signifikan di atas 170 USD per tonnya, lebih tinggi dari Yap. tahun 2018. Nah, kira-kira dari call sendiri, dari berbagai banyak pilihannya, sama apa yang menjadi pilihan dari Bro Kevas? Oke, kalau yang memang sudah ada itu ada PTBA, sama yang kedua sudah ada sejak lama itu Harum, kayak yang tadi saya jelasin.
Ya, cuma yang memang di luar dua saham ini yang menurut saya juga bagus, nggak kalah bagus juga ya, itu ITMG sama Adaro. Itu dah top 4-nya aja. Oke, jadi benar-benar yang istilahnya pertumbuhannya solid ya. Jadi Yap, seperti yap. PTBA tuh benar banget bottom line-nya bertumbuh signifikan antara Yes. Q1 ke Q2. Mm-mm. Dibandingkan yang lain-lainnya, PTBA ini yang bottom line growth-nya atau earning growth-nya paling signifikan nih dibandingkan Bagus. dengan Ya. ITMG, Adro, maupun saham-saham batubara lainnya. Nah, Dan kalau ekspornya kaitannya, juga meningkat banyak sih. PTBA ekspornya juga lumayan. yes, Jadi harusnya sih Q3, Q4 kalau ekspornya masih jalan lagi, berarti kan dia cukup diuntungkan dengan kenaikan harga batu baranya gitu. Harusnya ya. betul. Jadi PTBA ini juga udah bertumbuh ya, nggak cuma mengandalkan dari PLN doang yang Mm-mm, mm-mm, biasanya demand utama dari situ, tapi udah banyak pasar ekspor. Dan mm-mm, selain pasar ekspor yang harganya meningkat signifikan, harga acuan batu bara dalam negeri pun juga ditingkatkan nih. Di mm-mm, mm-mm. kisaran angka 150 USD per tonnya baru awal bulan ini atau awal bulan lalu gitu, itu Yep. saja ini akan mampu menunjang performa dari PTBA di kuartal 3 ini. Nah, kalau untuk kaitannya mengenai hubnya semua komoditas nih, yang tentu saja membutuhkan alat berat, seperti emitennya yaitu United Beauty, Tractor. yes. Itu bagaimana pandangan Bro Kevas? Beauty juga bagus. Tahun lalu saya udah pegang, cuma sudah lepas juga. Cuma karena harganya balik lagi ke di bawah 20.000, itu sebenarnya menarik sih kalau harganya bisa 20.000. Bahkan kemarin sempat 18.000 ya. Jadi secara Yes. value, I think UT sangat menarik ya. Dan ya kalau memang uh, global nggak jelas, sebenarnya cukup diuntungkan juga karena dia kan punya tambang emas. Jadi biasa kan harga emasnya terapresiasi. Jadi uh, dengan pulihnya sektor batubara, permintaan demand terhadap alat berat juga pasti naik. Jadi dia punya banyak sektor yang mendukung sih seharusnya kayak gitu. Yes, yes. Dan dia juga terdiversifikasi ya kaitannya Mm mengenai -mm. revenue stream-nya, nggak cuma batu bara maupun alat berat, tapi ada gold juga yang telah disebutkan oleh Mm Kevas -mm. tadi. Nah, selanjutnya nih, kita sebelum ke Q&A, kita yang kedua. Di sektor kaitannya terkait mengenai banking. Mm -mm. Kira-kira apa yang menarik menurut pandangan Bro Kevas? Wah, kalau menarik, top 2-nya tetap BCA sama BRI. Ya, cuma saat ini sedikit yang lagi under value. Ya, uh, mungkin ada kalau nggak salah BDMN ya yang agak lagi under value. Sama ini sebenarnya selain banking tadi kan Kobera sebut otomotif ya. Sebenarnya saya lebih sukanya kalau otomotif tuh ke ini ke bisnis pembiayaannya kok. Jadi Oh, ke apa? Adira sama Bevin. Adira Oh, sama Adidas Bevin Bevin. itu Ya, 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 ya. aku lebih suka ke pembiayaan yang berhubungan sama otomotifnya. Tapi itu I agree sih, otomotif mungkin harusnya pulih. Dengan pulihnya juga COVID-19, orang-orang juga harusnya udah bisa bayar kredit lebih lancar dan segala macam. Karena dua segmen ini kan lagi terpuruk kan tahun lalu kan, pembiayaan ya ADMF sama Bevin. Jadi harusnya ini ceritanya masih bagus sih buat Bevin sama ADMF. Gitu. Oke, jadi tadi kita bisa lihat sektor perbankan ada BCA, BRI, kemudian ada Adira dan Bevin dari Multifinance. Nah, kemudian Yap. kita kan belakangan ini dihebohkan dengan saham-saham kaitannya mengenai bank digital, Mhm. kemudian kaitannya mengenai corporate action yang mereka akan melakukan Yes. right issue dan lain sebagainya. Nah, kalau dari sudut pandang seorang investor nih, kalau trader kan kita kan just follow the trend. Breakout, Ya, kita ikut masuk, patah trend, kita keluar, dan lain ya. sebagainya. Kalau pandangan seorang value investor, atau seorang growth investor, atau seorang fundamentalis, bagaimana kira-kira pandangan terkait mengenai saham-saham digital ini, terutama menurut Bro Kevas? Silahkan. Yes, tentu prospek ya menarik ya. Cuma kalau secara prospek pasti in the end mungkin hanya top 3 aja yang akan bertahan di kemudian hari kalau jangka panjang. Cuma kalau untuk short term manfaatin momentum menurut saya sih sah-sah aja ya. Karena balik lagi corporate action juga termasuk bagian dari fundamental kan sebenarnya. Perhitungan trade issue itu kan juga perlu ilmu fundamentalnya juga. Nah, jadi boleh diperhatikan memang saham-saham yang lagi ada corporate action-nya gitu. Nah, kalau untuk red issue sendiri karena lagi marak red issue ya. Kalau aku lebih suka saham-saham yang lakuin red issue itu yang jumlah dilusinya banyak kok justru. Oke, kenapa? Ini unik nih. Karena itu artinya penambahan modalnya besar. So, itu akan punya cerita yang baru berarti kan secara bisnis. Jadi bisnis lamanya udah bakal gun sebenarnya gitu. Even kalau ada saham yang terdilusinya lebih dari 50% itu
berarti penambahan modalnya itu bisa di atas 2 kali lipat kan dari modal yang sekarang. Kayak gitu. Jadi, right issue aku cari yang dilusinya besar gitu. Oke. Kayak sebenarnya belajar juga dari kasusnya Arto aku nggak ngikut ya, honestly cuma belajar kok itu kenapa ya Arto kok bisa naik segala macam. Oh corporate action-nya, right issue-nya modelnya seperti ini, seperti itu. Dan ya kita juga harus tahu kalau dari fundamentalnya harus tahu ekosistemnya siapa ya. Ekosistemnya Yes. siapa, karena itu yang paling penting sebenarnya. Oke, dan tadi emang hari ini ada satu saham yang ARA ya, itu BBHI ya, itu kaitannya mengenai right issue juga yang ternyata jumbo Mhm, sekali di atas 20 triliun. Kemudian mhm. BBB Wow, juga akan rencana right issue tapi belum ada informasinya ya. informnya. Mhm, Nanti kita akan update di saham pagi dan juga kaitannya mengenai BABB atau Bank Motion itu di kisaran area 4,5 triliun penambahan modalnya. Nah, mhm, kalau mhm. untuk BRI sendiri bagaimana nih? Ini kan Bank Mhm. Juta Umat dan tentu saja tadi juga masuk rekomendasi dari Bro Kevas. Yes. Akankah BBRI ini red issue yang layak untuk tebus di harga 3.400? Layak, kalau aku bilang layak, karena kebetulan aku bikin YouTube-nya juga kok tentang Oh, BRI ini. wow, boleh ya nanti ditonton ya di YouTube Kevas Yes, kalau Evander ya belum teman-teman nonton, ya. ditonton. Karena menurut perhitunganku, eh 3.400 tuh valuasinya di kisaran 1,7 sampai 1,9 kali PBV. So I think mungkin nggak murah ya, tapi menurutku wajar. Nah, jadi buat teman-teman yang punya average belinya itu waktu beli di atas PBV 2 kali ke atas, ya ini dikasih kesempatan nih buat nebus di harga yang lebih murah valuasinya gitu. Jadi boleh dimanfaatin. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah punya saham BRI dari lama gitu ya, belinya juga di valuasi yang lebih murah daripada saat ini, ya nggak usah ditebus juga nggak apa-apa menurutku. Karena belinya jadi beli di harga yang lebih mahal kan secara valuasi. Jadi posisi menentukan action gitu. Posisi menentukan action. Yes. Posisi menentukan action, tapi kalau untuk average up juga nggak masalah ya Bro Nggak masalah Kevas. sebenarnya. Karena BRI Yes. ya prospek sih saya yakin masih sangat besar lah gitu. Yes. Mm. Oke oke. Selain valuationnya memang lebih murah daripada BCA ya, dia juga memiliki growth yang luar Ya, biasa dan ekosistem yang udah dari Sabang sampai betul. Merauke, semua provinsi ada, semua Mm. kota dan kabupaten ada. Nah, cuma Dan mungkin aku tambahin sedikit kok. yes. Uh, Mungkin yang pertanyaannya, kalau belum punya gimana, ya kan? Nah, kalau belum punya, menurutku nggak usah maksain untuk beli BRI demi dapat red issue, karena nggak terlalu menarik, ya kan? Tadi kalau red issue-nya ini dilusinya nggak terlalu besar kok, cuma 18%. Meskipun jumlah modalnya gede ya, 90 triliun gitu. Tapi kayak ada aku bilang, dilusinya kecil. Jadi buat manfaatin short term gain, mungkin yang trader-trader gitu nggak terlalu menarik sih. Karena potensi geraknya juga mungkin nggak terlalu banyak kayak gitu. Oke. Dan tentu saja buat teman-teman sekalian yang mau tebus red issue-nya, teman-teman Hmm. tunggu email dari Sukor Sekuritas, di mana kita ada blast email buat teman-teman yang berhak atas red issue BRI, BABP, atau PHIT yang mau tebus, nanti bisa klik link di email confirmation kita, atau bisa baca panduannya di grup Telegram Sukor Cuan Troopers, khusus nasabah Sukor Sekuritas, teman-teman bisa tebus di situ. Dan juga buat teman-teman yang mau beli ride, atau mau jual ride-nya. Sekarang teman-teman kabar baik buat nasabah Sukor Sekuritas, teman-teman bisa beli jual ride pakai aplikasi online trading yang di laptop, yang di desktop, Wih. masukin di pasar tunai. Jadi teman-teman bisa trading sendiri. Kalau teman-teman kemarin nggak dapet ride-nya BRI, udah masuk ke pasar tunai, beli ride-nya. Kalau misalnya ada yang dijual ride-nya harga murah, nanti Hmm. jangan lupa ditebus setelah teman-teman beli. Itu juga bisa. Hanya di aplikasi online trading Sukor Sekuritas, terutama yang versi desktop. Nanti teman-teman bisa tanya DM ke Mimin Sukor Sekuritas untuk tanya detailnya. Yang pasti admin Sukor Sekuritas akan siap sedia membantu teman-teman kaitannya mengenai corporate action. So, jangan lupa buka rekening di eform.sukorsekuritas.com. Nah, Bro, sekarang kita akan buka pertanyaan buat Bro Kevas. Dan sekarang kita akan ada beberapa pertanyaan nih. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Budi 1530 sebelum kita Q&A. Bagaimana dengan kaitannya mengenai emiten-emiten kertas seperti INKP Tekim yang valuasinya masih sangat murah saat ini di bawah PI 10 kali, akan tetapi harga pulp and paper juga mengalami penurunan. Kira-kira bagaimana? Aduh, aku lagi nggak bawa laptop lagi. Cuma mesti dicek sih kalau nggak salah ingat kinerjanya NKP tuh agak menurun ya kalau nggak salah ya. Jadi growth-nya
agak menurun ya. Jadi harus ada tanda-tanda pemulihan top line dulu, baru mungkin consider untuk masuk. Kalau lagi turun-turun ya nggak terlalu consider sih. Makanya kadang PE atau PB murah itu start beginningnya, tapi harus dicek ada growth-nya atau enggak kayak gitu. Oke, good idea. Jadi teman-teman kalau ngelihat saham jangan cuma lihat PE, PBV, tapi Hmm. lihat growth earnings-nya bertumbuh atau enggak. Hmm. Nah, seperti NKP Tekim ini agak terkoreksi karena harga pulp and paper mengalami penurunan. Nah, ini Hmm. perlu diperhatikan oleh rekan-rekan sekalian. Nih, thank you bro Kevas untuk Ya, insight-nya nih. Sekarang kita akan bahas pertanyaan lainnya di Q&A. Nah, ini ada yang menanyakan mengenai saham baru IPO, yaitu GTSI yang ARB berhari-hari berturut-turut. Nah, tips-tipsnya bagaimana, Bro Kevas, untuk menilai saham yang baru IPO nih? Karena saat ini banyak istilahnya nasabah-nasabah retail yang karena lihat saham IPO biasanya arah-arah mereka akhirnya gambling pengen taruh di beli. saham. Ya. Tiba-tiba ada satu yang ARB. Gimana menindaklanjutinya nih? Silahkan, Bro. Atau Wow. bagaimana menilai saham IPO? Ya ini kalau cuma caranya ya cuma berharap arah ya tentu aja salah ya. Cuma ya karena kan semua probabilitas. Jadi ya memang harus siap kalau ternyata IPO nggak arah ya harus disiplin cut loss gitu. Tapi kalau ARB terus nggak bisa cut loss ya emang harus siap gitu konsekuensi untuk beli ya. Tapi kalau misalnya eh ya makanya selalu karena kalau IPO kan nggak belum terlalu bisa ya. Either technical pun juga kan historis chartnya belum ada gitu kan. Betul Dari sekali. fundamental dari fundamental juga cuma berdasarkan prospektus dan belum ada secara konsistensinya. Jadi memang aku nggak terlalu ngikutin saham-saham IPO sih sebenarnya, kecuali udah jalan minimal setahun di pasar atau di market, mungkin menarik kayak gitu. Yes, jadi saham-saham baru IPO itu risikonya cukup tinggi. Jadi teman-teman harus perhatikan siapa underwriternya, laporan keuangannya, walaupun kita belum bisa melihat secara detail karena belum ada Mm. progresnya seperti apa, secara teknikal maupun fundamental. Yang penting Kalau adalah nggak salah GTSI ya yang GTS. Oh, oke. yes, Yang ARB GTSI. itu Dan yang paling GTSI ya. penting Ah, ya GTSI, 2 hari ARP. oke. Gitu. Mungkin juga ini nggak sih kok karena kayaknya itu kan dia nominalnya agak kecil ya, cuma 100 perak. Jadi kayak mereka berusaha menggait investor retail sebanyak-banyaknya kayak. Jadi agak serem juga sebenarnya malahan yang Yes, kayak dan gitu. waktu itu alokasinya 100% auto pooling. Jadi emang udah Hmm. kelihatan bahaya. Jadi ini Wah, mungkin iya, iya, perhatian iya. buat teman-teman ya. Money management ketika IPO. Jangan sampai Hmm. teman-teman karena ngarep itu arah, pinjam duit kanan kiri depan belakang, kumpulin untuk ikut book Hmm. building atau ikut pooling. Tiba-tiba pooling Hmm. dapat 100%, habis itu sahamnya ARB berhari-hari. Nah, itu bukan yang Hmm. direkomendasikan. Teman-teman harus perhatikan money management juga untuk kaitannya mengenai mengikuti IPO. Dan Yap. perhatikan perusahaannya dan pastikan teman-teman mengenalnya. Nah, oke. Bro Kevas, selanjutnya kita ada pertanyaan untuk emiten telco. Bagaimana prospek emiten telco dan pandangan Bro Kevas terkait mengenai telco company di Indonesia? Silakan. Telco company menurutku sektor yang bagus. Secara perusahaan mungkin berdarah-darah, cuma karena gini, industrinya cukup kompetitif, ya kan. Jadi kalau ini berlanjut beberapa tahun ke depan, pasti akan ada penggabungan bisnis dan segala macam. In the end lagi, pasti balik-balik top 3 lagi. Biasanya kan kayak gitu, top 3 company aja. Nah jadi telekomunikasi menurutku sektor yang bagus. Terus dengan potensi misalnya kayak kita ke depan mungkin akan 5G, di Indonesia kan ketinggalan, di luar sudah ada. Jadi prospek itu pasti masih akan ada. Dan kalau dari telekomunikasi sendiri, aku lebih suka yang bisnisnya lebih pasti. Kayak misalnya menara telkonya gitu. Misalnya Tebik, TOWR, itu dua perusahaan menurutku lebih diuntungkan daripada competition yang ada di provider kayak ISAT, Excel, atau Telkomnya gitu. Jadi kalau telekomunikasi aku lebih suka ke sektor towernya gitu. Karena dari Oke. segi profitability itu juga lebih cuan-cuannya lebih tebal semua itu. Yes, betul. Karena kan tidak ada istilahnya price war ya. Kalau price war Yap, kan ini yap, benar-benar terjadi di telco company sehingga tentu benar. saja profit marginnya cukup tipis untuk perusahaan-perusahaan tersebut. Berbeda Mm-mm. dengan telco yang banyak istilahnya didominasi oleh beberapa player saja, Hmm. sehingga mereka istilahnya untuk pendapatan dan juga earnings memiliki profit margin yang tebal, sehingga berdampak juga kalau kenaikan
tower yang disewa berdampak terhadap bottom line-nya. Seperti itu, teman-teman. Benar. Nah, Benar. Kecuali kemudian, kalau Telkom sorry, ya Pak. mungkin kecuali ada satu misalnya kayak apa sih kemarin yang 5G lelang ya? Apa sih? Ya, lelang 5G. Tender. Ya, lelang Tender, 5G. yes. Jadi harus ada ini competitive advantage-nya dibandingin kompetitor lain. Kalau ada yang dapat memang hak eksklusif tuh lebih enak kayak gitu. Karena kalau enggak semuanya akan berlomba-lomba ngejar kue yang sama, ya akhirnya itu price war gitu. Yes. Ini silahkan komen nih, siapa yang tahu yang waktu itu menang tender siapa nih. Jadi nanti kita akan kirimkan hadiah dari Sukor Sekuritas berupa merchandise menarik dari Boris ya. Jadi admin jangan lupa merchandise menarik dari Boris nanti akan kita kirimkan. Hadiah seperti apa, surprise. Nanti teman-teman story yang dapat hadiah. Tulis emiten apa yang mendapatkan menang 5G di Indonesia belakangan ini. Atau DM Mimin. Oke. Selanjutnya, kaitannya mengenai sektor properti. Bagaimana pandangan Bokefas terhadap sektor properti? Properti juga nggak akan ada matinya, cuma karena bisnis cyclical, jadi kalau ini mainnya kayak tadi, ini mainnya mesti value investing, gitu, mainnya mesti value play, nggak bisa growth kalau properti gitu kan. Jadi you must know the real asset value-nya berapa gitu. Dan Yes. properti menurutku bagus ya. Kalau mungkin top 2-nya aku lebih suka BSD sama Pakuwon. BSD dari sisi aset yang sangat melimpah memang. Dan kalau Pakuwon karena diimbangi dengan recurring yang bagus, cuma karena pandemik ya, jadi PW-nya agak susah lah sekarang. Cuma value, kalau main value play, maybe BSD one of top company-nya. Oke. Dan benar banget ya bro ya. Jadi kita melihat bahwa kalau untuk property company itu biasanya kita melihat diskon RNAV-nya. Yes, Diskonnya benar berapa sekali. persen, kita lihat average-nya selama ini B-nya di berapa, rata-rata 5 tahun terakhir, yang sekarang ini lebih murah daripada diskon RNAV rata-ratanya, itu bisa kita pilih. Sahamnya Benar. BSD betul, dia memiliki land bank yang paling besar di seluruh Indonesia. Tetapi PKSL kalau lebih saya besar lagi pribadi, sebenarnya. ya, PKSL juga gede loh Pak Levi. biasa gede, tapi kan utangnya gede banget juga. Iya. Kalau saya pribadi, saya kan swing trader. Saya paling suka SMRA sama CTRA. SMRA ya. Gerakannya lebih lincah, apalagi SMRA. Jadi teman-teman cuan teman udah tahu nih. Kalau Bernard properti pasti SMRA karena lincah. Dan Ya, ya. baru berapa hari ini tadi CTRA itu baru tumen-tumenan aja karena SMRA-nya udah ketinggian. Jadi harus kasih alternatif buat teman-teman yang ketinggalan. Jadi waktu itu 3 hari lalu kita udah komen CTRA juga. Dan di sini udah ada yang menang nih. Yang menang tadi namanya Arbian Pratama. Nanti Arbian Pratama jangan lupa DM Sukor Sekuritas satu hadiah. Nanti kita kita kasih Boris, teman-teman admin Sukor jangan lupa ya bilang hadiah Boris. Terus koran lapuk, teman-teman juga dapat koran lapuk, jangan lupa DM ke Sukor Sekuritas, bilang dapat Boris. Dan selanjutnya Vira Ayu selamat Anda dapat Boris. Nanti kita akan ada 2 orang lainnya yang akan dapat, tapi pertanyaan lainnya lagi nih. Ini buat seru-seruan aja Bro Kevas, nggak apa ya? Iya, boleh banget, mantap banget memang. Nah, selanjutnya setelah properti di sini ada pertanyaan nih. Consumer goods. Apakah consumer goods ini masih menarik? Silahkan. Kalau consumer goods ini ngelihat growth-nya. Jadi kalau value susah. Karena kalau ngomongin value, consumer goods pasti PE/PBV-nya tinggi-tinggi semua. So, we looking for the growth. Jadi harus cari perusahaan yang still consistently making good growth gitu. Kalau aku suka, kalau dari consumer goods sukanya Mayora. Emior growth-nya masih bagus, ekspornya juga masih bagus, jadi ya masih oke lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak Unilever agak berat karena growth juga udah turun terus segala macam. Sigaret juga aku nggak terlalu suka, growth-nya juga turun terus, kena cukai juga segala macam. Mayora sih kalau nggak salah yang masih dalam watchlist. Cuma ya nunggu murah juga gitu. Yes. Oke. Jadi kita kalau consumer kita lihat growth ya. Dan tentu saja yang growth itu nggak banyak ya karena sigaret ini terkendala karena cukai yang terus meningkat sehingga orang-orang yang merokok berkurang penjualan rokok. Terus kemudian Unilever marketnya juga cuma Indonesia karena dia Unilever Indonesia nggak bisa keluar negeri ekspor. Oh ya ICBP juga.
Mayora ICBP diuntungkan karena Mayora itu bisa ekspor, dia ada Betul. pasar ekspor ke negara-negara Eropa dan Afrika. Dan untuk ICBP juga, ICBP baru aja dia tahun lalu kan ya, dia Mm-mm. Pine Hill tuh, dia Pine akuisisi Hill. Pine Hill untuk menggarap market di Eropa dan Afrika sana. Jadi Mm-mm. ini secara valuation menarik, tapi kalau bisa lebih murah lagi bagus nih. Ya, ICBP supportnya di area 8.000 dan kisaran 8.350. Kalau Mayora aku lama nggak merhatiin karena secara likuiditas kalau untuk trader nggak terlalu ya. uh, kurang dibandingkan Mm-mm. ICBP. Tapi kalau untuk investor boleh dilihat laporan keuangannya seperti itu. Oke, kita akan perhatikan beberapa pertanyaan lagi. Nah, ini yang menarik nih, kaitannya mengenai sektor konstruksi. Apakah sektor konstruksi masih menarik? Apalagi beberapa bulan yang lalu ada berita bahwa Waskita mendapatkan dana PEN sebesar 7 triliun. Silahkan. Oh, konstruksi butuh momentum sih. Dengan pandemi kayak gini, perlambatan perlambatan proyek infrastruktur dan segala macam agak agak berat ya. Kecuali nanti ada tanda-tanda lagi mau genjot infrastruktur, jadi saham konstruksi boleh dilirik. Sebenarnya aku ada ngelirik satu saham konstruksi yang secara value kalau ini. Eh, tapi ya secara likuiditas nggak terlalu besar. Itu ada saham total yang menarik ya. Ini dari segi value. Ya, jadi secara value dia punya free cash flow itu consistently masih bagus banget gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatin value-nya dari segi dividen, dari segi free cash flow-nya juga. Kayak gitu. Itu yang menarik, cuma tidak ada momentum untuk nyari capital gain susah gitu. Karena nggak ada momentum buat ininya kok. Nggak ada katalis lah sekarang ini. Yes, yes, Gitu. yes, yes, Jadi yes. harus cari value kalau kayak gini. Oke, jadi butuh katalis ya, masih katalisnya belum ada, dan juga Iya. laporan keuangannya masih buruk karena adanya kaitannya Mm-mm. terkait mengenai pandemi ya, di mana pemerintah mengalokasikan budgetnya lebih fokus kepada penanganan pandemi terlebih dahulu dan dampak ekonominya daripada untuk konstruksi, sehingga masih wait and see kalau untuk teman-teman yang value investor. Tapi kalau untuk trader kita bisa manfaatkan momentum karena mereka ada pola bullish reversal pattern, nanti bisa lakukan pembelian di area neckline-nya seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas kaitannya mengenai sektor trio macan, yaitu sektor nikel dan juga timah yang kaitannya mengenai kenaikan harga nikel dan timah sebagai akibat dari demand yang meningkat, kaitannya mengenai electric vehicle dan saja baterai untuk pembangkit listrik tenaga surya. Bagaimana kira-kira potensi dari trio macan ini? Aku nggak terlalu ngikutin, cuma sebenarnya ini kan bukan berita baru ya, udah ceritanya udah Ya. lama, dari tahun 2020 bahkan kan, cuma ke laporan keuangannya belum ke reflect, jadi aku nggak terlalu suka gitu. Jadi kayak tadi yang di awal aku bilang kalau ada prospek ya harus didukung juga dengan historisnya kalau bisa bagus lah gitu. Oke. Jadi historiknya bagus, ketambahan prospek yang bagus, lebih enak gitu. Oke, jadi histori bagus dan prospeknya bagus. Dan yang baru ke-reflect di laporan keuangan itu dari batu bara ya sektornya ya tadi yang Mm, disampaikan mm, ya. Jadi untuk mm, mining, kalau dari Progevas bisa perhatikan batu bara. Tapi kalau dari sisi teknikal kita melihat udah ada breakout ya kemarin di area 2420. Saya juga udah sampaikan di IG Live semalam barang IDX Jambi dan saham pagi tadi pagi. Jadi tergantung conviction teman-teman. Di sini kita hanya memberikan istilahnya pendapat, tapi mm. ujung-ujungnya beli jual ada di tangan teman-teman sekalian. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, selanjutnya untuk sektor rumah sakit bagaimana? Sektor rumah sakit juga ini ya, bagusnya udah telat, bagusnya sebenarnya dari tahun 2020. Tapi ya sektor rumah sakit bagus, cuma valuasinya semua mahal. Semua valuasinya semua mahal, dan kalau ngarepin growth juga growth-nya nggak ada yang sefantastis itu. Gitu. Jadi aku netral sih rumah sakit. Netral ya, oke, Netral. thank you. Dan untuk Bagusnya udah Hawil, telat. yes, 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 yes. Inco bukan jual nikel buat EV. Iya, betul banget. Itu dijelasin di IG Live aku di hari kemarin, bareng IDX Jambi. Tetapi sekali lagi, kalau demand dari EV itu meningkat, tentu saja akan mampu meningkatkan harga dari nikel. Dan harga nikel yang terkera ini juga akan mengaruhi perusahaan nikel lainnya. Salah satunya adalah Inco, di mana Inco ini menjual nikel, ferronikel yang merupakan bahan baku untuk stainless steel. Seperti itu, Hawil. Oke, mungkin kita pertanyaan terakhir ya,
yang Ya, akan kita bahas bersama dengan Bro Kevas sebelum kita closing statement adalah kaitannya mengenai Pegas. Ini juga sempat wah, breakout ya di area 1075, tetapi saat ini masih belum kemana-mana. sayang aku Silahkan. nggak depan komputer sih, Joko. Kalau depan komputer aku mungkin bisa langsung ngecek kinerjanya. Jadi aku nggak terlalu update ya Pegas kayak gimana, so nggak bisa kasih komen sih, sorry. Ya, nggak apa-apa. Yang penting Soalnya ini Bro Kevas. Pegas itu hampir nggak pernah masuk ke watchlist saya sebenarnya. Kenapa? Karena waktu dulu screening Pegas kinerjanya nggak terlalu bagus sudah lama gitu. Jadi Yes. agak nggak pernah masuk ke watchlist, jadi nggak pernah pelajarin lagi Ya, gitu. karena harga gas industri kan ditahan sama pemerintah ya. Jadi ada subsidi gas industri yang mengakibatkan performa Pegas banyak tertekan seperti itu. Tapi teman-teman bisa perhatikan secara teknikalnya saja. Oke. Dan untuk Bro Kevas, thank you banget buat hari ini. Mungkin closing Sama-sama statement dari kok. Bro Kevas buat Sukor Sekuritas dan para cuan troopers juga followers Bro Kevas. Silahkan. Apa ya? Yang penting investasi jangan cepat nyerah ya. Kalau sekarang kan market mungkin 2-3 minggu ini lagi susah, kayaknya di situ-situ aja. Jangan cepat nyerah, teman-teman, belajar terus. Eh, karena potensi market di Indonesia itu masih sangat besar sih, I think ya. Mungkin kalau dari segi teknikal juga, Kobera pasti juga bisa lihat ya. Kita dari 2018 tuh belum all time high, ya Ya, kan? setuju. Jadi potensi minimal kita pasti harus bisa all time high. Itu udah paling minimal. So the upside potensial tuh masih sebesar itu. Begitu all time high, sky masih the limit, perusahaan kita pasti masih growing terus dan segala macam. So ya invest in Indonesia is a good thing gitu. Masih potensinya masih Oke. besar lah. Jadi intinya teman-teman selama lagi volatile ini jangan lupa untuk terus belajar, upgrade diri, baik Yap, itu secara fundamental, makroekonomi maupun teknikal, dan sesuaikan dengan risk profile teman-teman. Dan jangan lupa modal 3M+1D, mindset, metode, money management, dan juga kedisiplinan exactly. harus terus diterapkan teman-teman semua sehingga teman-teman bisa menjadi investor maupun trader yang sukses sesuai dengan risk profile maupun trading style teman-teman sekalian. Dan Ya, terima kasih Bro Kevas buat waktunya. Kita belum jadi catch thank up you juga nih. kok. Udah baik Iya, kan? aduh. Sorry. Udah baikan. Oh, Jadi good sorry lah. minggu lalu harusnya bisa ketemu tapi belum sempat. Gak Next apa-apa. time ya kok Nanti ya. nanti WA-an aja. Aku ada Mm-mm. WA kamu juga. Ya. Aku udah Oke, kasih terima tahu ke kasih. Desi juga tanggalnya Yes, kalau yes, bisa yes. ya. Kasih Sip. tahu ya kalau udah baikan ya. Nanti kita Ya, catch up. Oke, sip. teman-teman jangan lupa buka rekening di eform.sukatas.com yang ada di sini atau di link bio. Dan see you all dan bye-bye. Thank you Bro Kevas. Thank you juga kok. Dadah semuanya. Thank you.